Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa tiba-tiba demam atau kedinginan tanpa sebab yang jelas? Nah, ternyata tubuh kita mempunyai sistem luar biasa yang selalu menjaga keseimbangan tubuh agar tetap normal. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana tubuh kita mengatur suhu dan kenapa hal itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivi Nur Lutfia. Saya dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300250037. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Suhu tubuh adalah ukuran derajat panas di dalam tubuh manusia yang dihasilkan dari keseimbangan antara produksi panas atau metabolisme dan pelepasan panas ke lingkungan. Suhu ini mencerminkan kondisi kerja organ-organ tubuh dan penting untuk menjaga fungsi fisiologis tetap normal. Tubuh manusia termasuk makhluk homeoterm atau berdarah panas yang artinya mampu mempertahankan suhu tubuh relatif stabil meskipun suhu lingkungan berubah-ubah. Kemampuan ini disebut termoregulasi. Secara normal, suhu tubuh manusia berada di kisaran 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Meskipun terlihat sederhana, menjaga suhu tubuh tetap stabil itu sangat penting karena semua organ dalam tubuh kita bekerja optimal hanya pada rentang suhu tertentu. Selanjutnya adalah organ pengatur suhu tubuh. Organ pengatur suhu tubuh adalah hipotalamus, yaitu bagian kecil di otak yang berfungsi seperti termostat pada AC. Hipotalamus bekerja dengan cara yang pertama mendeteksi suhu darah yang mengalir di otak, yang kedua menerima sinyal dari kulit tentang kondisi lingkungan. Ketika tubuh terlalu panas, hipotalamus akan memberi perintah untuk menurunkan suhu, misalnya dengan berkeringat. Sebaliknya, saat tubuh kedinginan, hipotalamus akan memicu tubuh untuk menghasilkan panas, seperti dengan menggigil. Selain itu, kulit juga berperan penting sebagai pelindung sekaligus alat untuk membantu proses pelepasan panas. Tubuh manusia memiliki sistem khusus untuk menjaga suhu stabil, sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Sistem ini melibatkan beberapa organ yang bekerja sama. Yang pertama ada hipotalamus, yaitu atau pusat pengatur utama yang terletak di dalam otak yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Dan juga berperan mendeteksi perubahan suhu darah membandingkan dengan suhu normal, mengirim perintah ke organ lain. Contohnya, yang pertama saat tubuh panas memerintahkan berkeringat, sedangkan saat tubuh dingin memicu menggigil. Terus yang kedua, kulit atau reseptor suhu yang merupakan lapisan terluar tubuh yang mengandung reseptor panas dan dingin yang berperan mendeteksi suhu lingkungan, mengirim sinyal ke otak atau hipotalamus, dan juga mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Terus yang ketiga, pembuluh darah berada di bawah permukaan kulit yang berperan untuk mengatur pelepasan panas melalui vasodilatasi atau melebar ke panas keluar tubuh untuk mendingin. Vasokonstriksi atau menyempit, panas ditahan, tubuh tetap hangat. Terus yang keempat ada kelenjar keringat yang terletak di kulit yang berperan untuk menghasilkan keringat. Saat keringat menguap, membawa panas keluar dari tubuh. Terus yang kelima ada otot, terutama otot rangka yang berperan menghasilkan panas saat menggigil atau shivering.
Gerakan otot meningkatkan produksi panas tubuh. Terus yang keenam, sistem saraf menghubungkan semua organ peran, mengirim sinyal dari reseptor ke hipotalamus, mengirim perintah dari otak ke organ tubuh, dan juga lain-lain. Terus kesimpulannya itu mengatur suhu tubuh, melibatkan kerjasama antara hipotalamus, kulit, dan juga pembuluh darah, kelenjar keringat, otot, dan sistem saraf. Semua organ ini bekerja bersama agar suhu tubuh tetap stabil dan tubuh tetap sehat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh kita ternyata tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang pertama ada aktivitas fisik, terus yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada usia, yang keempat hormon, yang kelima emosi dan stres, yang keenam kondisi kesehatan. Yang pertama, aktivitas fisik. Semakin aktif kita bergerak, maka semakin banyak panas yang dihasilkan tubuh. Terus yang kedua, lingkungan. Cuaca panas atau dingin sangat mempengaruhi suhu pada tubuh kita. Terus selanjutnya usia. Bayi dan lansia itu lebih rentan terhadap perubahan suhu. Terus ada hormon. Hormon misalnya pada wanita, suhu tubuh bisa meningkat saat ovulasi. Terus selanjutnya ada emosi dan stres. Saat cemas atau marah, suhu tubuh kita itu bisa meningkat. Terus selanjutnya ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan itu infeksi atau penyakit tertentu bisa menyebabkan demam. Jadi suhu tubuh itu dinamis, tergantung kondisi yang kita alami, bisa berubah-ubah. Yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Untuk menjaga suhu tetap normal, tubuh memiliki beberapa cara untuk melepaskan panas, yaitu yang pertama ada radiasi. Panas dipancarkan ke lingkungan tanpa kontak langsung. Terus yang kedua ada konduksi. Panas berpindah melalui sentuhan langsung, misalnya saat kita menyentuh benda dingin. Terus yang ketiga ada konveksi. Panas dibawa oleh aliran udara atau cairan, seperti yang mengenai kulit. Terus yang terakhir ada evaporasi atau penguapan. Saat kita berkeringat, keringat menguap dan membawa panas keluar dari tubuh. Jadi dari semua mekanisme ini, evaporasi atau penguapan keringat adalah salah satu yang paling sering terjadi saat tubuh kepanasan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tubuh manusia adalah sistem yang sangat luar biasa. Tanpa kita sadari, tubuh kita terus bekerja menjaga suhu agar tetap stabil melalui berbagai mekanisme yang kompleks. Last video ini, habis ini ada sedikit cuplikan video dari apa yang saya jelaskan di depan tadi. Selamat menonton. Ceritanya ini adalah kulit manusia. Kita fokus di lapisan dermis ya, karena di sana ada beberapa sensor dan salah satunya sensor dingin. Ketika suhu tubuh meningkat saat demam, sensor dingin akan mendeteksi suhu lingkungan yang lebih rendah daripada suhu tubuh dan akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus melalui saraf sensorik. Lalu hipotalamus pun mulai beraksi. Sekarang sinyal dari sensor dingin. SSO, oi SSO. Yang belum tahu apa itu sistem saraf otonom dan belum tahu fungsi dari menggigil, cek cerita hipotermia ya. Iya, kenapa bro? Aku pengen otot rangka pada bergerak biar si bos menggigil. Oke siap bro, segera diproses ya. Kepada seluruh otot rangka, hipotalamus memerintahkan kalian bergerak untuk memulai proses menggigil. Tolong langsung dikerjakan ya guys. Ayo guys, kita mulai. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 2, 2, 3, 1. 2, 2, 3, 2. 2, 2, 3, 3. Jadi itu guys alasan kenapa ketika demam badan malah menggigil kedinginan. Karena perbedaan suhu tubuh dan suhu lingkungan yang signifikan. Semoga mudah dipahami ya. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun kurang jelas dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.